Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak gimana sebuah kesalahan konstruksi malah jadi salah satu keajaiban arsitektur paling ikonik di dunia? Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan cerita epik di balik Menara Pisa dan gimana misi penyelamatan darurat yang gila banget dilakukan demi mencegah bangunan ini hancur berkeping-keping. Yuk kita mulai. Nah, pertanyaan terbesarnya yang mungkin udah bikin bingung banyak orang selama berabad-abad adalah kenapa Menara Pisa nggak runtuh? Maksudku, coba deh bayangin, gimana ceritanya struktur raksasa yang miring parah kayak gini bisa menahan tarikan gravitasi bumi? Ini bukan cuma soal bangunan yang miring dikit ya, ini ibarat menara yang setiap detik lagi nantangin hukum fisika. Bagian pertama, misteri tanah dan fondasi. Buat nemuin jawabannya, kita harus balik ke tahun 1173. Dan kita harus menggali ke bawah tanah, karena disitulah semua akar masalah ini bermula. Coba dengerin angka ini baik-baik, 14.500 ton. Yap, itu dia perkiraan berat total dari Menara Marmer Putih ini. Gila kan? Tapi tunggu, yang lebih gila lagi, bayangin beban seberat itu ditaruh di atas fondasi yang kedalamannya cuma 3 meter. Serius, cuma 3 meter. Fondasi super dangkal inilah yang jadi tiket masuk menuju bencana desain yang bakal menghantui mereka selama ratusan tahun ke depan. Dan kalau kita lihat apa yang ada persis di bawah dasar menara, akar masalahnya langsung kelihatan jelas. Gak ada tuh yang namanya batuan padat buat nopang bangunan ini. Nol besar. Yang ada malah lapisan-lapisan sedimen tanah yang, ya ampun, bener-bener berantakan. Biar lebih kebayang, mari kita bedah lapisannya. Di lapisan paling atas, lapisan A, itu isinya pasir dan lumpur muara yang super lunak. Terus di bawahnya lapisan B. Nah, ini nih si biang keroknya. Ada lempung laut yang sangat sensitif. Gampang banget menyusut. Barulah di lapisan C ada pasir laut yang agak padat. Parahnya lagi, air tanahnya itu tinggi banget. Cuma 1-2 meter di bawah permukaan tanah. Jadi, pas beban 14.500 ton itu ditaruh di atasnya, tanah lunak ini langsung terkompresi, tapi nggak rata. Hasilnya, fondasi di sisi selatan amblas sampai lebih dari 3 meter ke dalam tanah. Ada satu fakta sejarah yang agak nyesek nih soal arsitek aslinya Bonanno Pisano. Begitu menara ini mulai miring pas baru nyampe lantai 3, dia saking malunya langsung menghilang gitu aja dari publik. Makanya ada kutipan yang bilang kalau pria malang itu meninggal dengan perasaan gagal total. Padahal dia sama sekali nggak nyadar kalau kesalahannya itu bakal jadi keajaiban dunia berabad-abad kemudian. Saking misteriusnya, sarkofagusnya aja baru ditemuin di dasar menara pada tahun 1820. Oke, kita masuk ke bagian kedua, 3 fase pembangunan panjang. Dan tahu nggak apa yang paling ironis? Proses konstruksi yang super kacau dan molor lama banget inilah yang justru menyelamatkan menara ini dari kehancuran. Jadi gini ceritanya, proyek ini mulai di tahun 1173, tapi baru jalan 5 tahun, tepatnya di 1178, langsung mandek total karena menaranya mulai amblas. Konstruksinya sampai berhenti selama hampir 100 tahun. Kenapa? Karena saat itu orang-orang Pisa lagi sibuk perang sama Florence dan Genoa. Tapi jeda nyaris abad ini justru jadi penyelamat. Kenapa? Karena tanah lempung yang lunak tadi jadi punya waktu buat mengendap, memadat, dan menguat. Percaya deh, kalau proyeknya diterusin saat itu juga, menara ini pasti udah rata sama tanah. Lalu masuklah arsitek berikutnya Giovanni di Simon di tahun 1272. Dia nyoba memperbaiki masalah ini dengan cara ngebangun lantai atasnya sedikit lebih tinggi di sisi yang miring. Idenya sih biar kembali lurus ya. Efeknya, sisi selatan jadi punya 296 anak tangga, sementara utara cuma 294. Dan tebak apa yang terjadi? Beban ekstra ini malah bikin menaranya melengkung kayak pisang. Astaga, alih-alih lurus, menaranya malah makin miring ke arah yang berlawanan. Sekarang bagian ketiga, misi penyelamatan Menara Pisa. Kita melompat ke era modern. Setelah bertahan mati-matian selama berabad-abad, pergeseran perlahan menara ini akhirnya nyampe di titik kritis. Ini bukan lagi sekedar objek wisata lucu-lucuan. Menara ini berubah jadi ancaman nyata yang bisa memakan korban jiwa. Poin krusialnya ada di angka ini, 5,5 derajat. Di tahun 1990 kemiringannya udah se-ekstrem itu. Bayangin aja, bagian puncaknya itu melenceng sejauh 3,9 meter dari titik tengah fondasinya. Wah, pemerintah Italia jelas panik dan nggak punya pilihan lain. Menara itu langsung ditutup total untuk umum demi keamanan. Dan mereka harus putar otak buat cari solusi secepat mungkin.
Bisa dibayangin dong tekanan saat itu segimana besarnya. Secara hitung-hitungan matematis, kemiringan ekstrim ini ngasih tekanan yang benar-benar bisa meremukkan material batu penyusunnya. Ditambah lagi, secara historis, kemiringan ini selalu bertambah parah tiap kali ada fase pembangunan yang dilanjutin. Struktur batanya udah super rapuh dan tanah di bawahnya itu ibarat bom waktu yang bisa menyerah kapan aja. Sebenarnya banyak yang udah nyoba ngakalin masalah ini jauh sebelum tahun 1990. Di tahun 1934, ada ide buat nyuntikin semen langsung ke fondasinya. Terus ada juga ide gila buat membekukan tanah pakai nitrogen cair. Hasilnya, bencana total. Ingat lempung laut yang super sensitif tadi? Nah, setiap kali tanah itu diutak-atik, strukturnya malah makin hancur. Bukannya tegak, menaranya justru makin miring. Benar-benar bikin pusing. Makanya, Komite Penyelamatan yang dipimpin sama Profesor John Berlin antara tahun 1990 sampai 2001 harus mikir super ekstra. Mereka pakai pendekatan yang jenius banget, tapi juga butuh kehati-hatian tingkat dewa. Langkah pertama, mereka pasang kabel atau tendon baja yang mengelilingi menara supaya nggak patah di tengah jalan. Langkah kedua, mereka taruh semacam beban penyeimbang dari timbal seberat 900 ton di sisi utara. Dan langkah ketiganya, ini yang paling brilian. Ekstraksi tanah ultra lembut. Jadi mereka ngebor pelan-pelan banget, terus nyedot tanah dari sisi utara yang lebih tinggi. Ini semacam maksa menaranya buat sedikit ambles dan secara otomatis mengoreksi kemiringannya sendiri. Satu hal yang perlu diingat, tujuannya tuh nggak pernah buat bikin menara ini tegak lurus sempurna. Menara miring Pisa ya harus tepat miring, kalau nggak apa uniknya kan? Nah, berkat trik ekstraksi tanah tadi, di tahun 2001 kemiringannya sukses ditekan dari 5,5 derajat jadi 3,99 derajat. Ya menaranya berhasil ditarik mundur sekitar 50 cm. Dan yang paling melegakan, para insinyur akhirnya berani ngejamin kalau struktur ini udah aman dari risiko roboh. Ya setidaknya untuk 200 tahun ke depan lah. Dan ini ngebawa kita ke satu pemikiran penutup yang bikin mikir. Selama 800 tahun, semua usaha buat ngelurusin menara ini selalu berujung gagal. Tapi, coba bayangin kalau dari awal Menara Pisa ini berhasil dibangun tegak lurus sempurna, persis kayak menara lonceng katedral pada umumnya. Apakah bangunan ini bakal semelegenda sekarang? Apa iya jutaan turis rela terbang melintasi benua cuma buat melihatnya? Jangan-jangan kesalahan geologis dan kegagalan arsitektur terbesar ini justru adalah kesuksesan paling brilian dalam sejarah manusia. Masuk akal kan? Oke, terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa di topik seru berikutnya.